demi Allah, siapapun yang mengingkari, yang berbuat kezaliman, kejahatan, dan juga kemungkaran, bahkan intimidasi, lawannya adalah kami semua. Setuju? Siapa dia? Siapa dia? Joko Widodo dan antek-anteknya. Hei Jokowi bajingan! Hei Jokowi penjahat! Hei Jokowi bangsa kalian semuanya! Kalian telah mengajak-ajak demokrasi ini. Kalian telah mengajak-ajak arti kehidupan berbangsa dan bernegara. Betul tidak? Betul tidak? Pak polisi harusnya melindungi, mengayomi, melayani. Setuju kalau Bapak polisi memberikan list untuk ini, bahwasanya ini tidak boleh dilaksanakan. Setuju tidak? Pak polisi ini baju, topi, sungguh gagah dan berani. Sungguh kami sangat terhormat, tersanjung. Tapi sayang, jika Bapak polisi, siapapun, panglima, bajingan, lawannya saya tidak pernah takut kepada semuanya, kepada aparat keparat. Saya dari Jakarta berbondong-bondong warga Jakarta untuk mendatangi Desa Mencong, bahwasanya kedaulatan rakyat telah diacak-acak oleh Joko Widodo. Maka dari itu, kami sebagai rakyat Jakarta siap untuk membela sampai darah dan titik penghabisan. Skandal PIK 2 terbongkar. Ada fakta, ternyata masa pendukung PIK 2 dibayar sebesar Rp50.000. Prabowo dikepung Jokowi dan Aguan, dan dilema nasib para nelayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RJ, selamat datang kembali di channel ini. Dan hari ini kita akan membahas skandal besar yang sedang mengguncang Indonesia akhir-akhir ini, yaitu proyek strategis nasional Pate Indah Kapuk 2 atau PIK 2. Proyek ini bukan hanya soal pembangunan, tapi juga soal keadilan, konspirasi besar, serta politik uang yang tentu saja banyak melibatkan nama-nama besar seperti Prabowo Subianto, Jokowi, dan Aguan. Fakta di balik megahnya rencana reklamasi PIK 2, ternyata di sini ada ribuan warga Banten yang tertindas, yang saat ini sedang turun ke jalan. Mereka menuntut dan menyuarakan satu hal, yaitu batalkan total proyek PIK 2. Kenapa? Karena proyek ini dianggap telah merampas hak-hak mereka sebagai nelayan tradisional. Bayangkan sob, mereka tidak bisa lagi melaut bebas karena adanya pagar bambu sepanjang 30 km di Laut Tangerang. Pagar itu pun bukan sekedar pagar penghalang, tapi juga sebuah simbol ketidakadilan bagi rakyat kecil. Khalid Miqdar, salah satu nelayan yang akhir-akhir ini viral di media sosial, bersama-sama para penduduk Banten yang telah tertindas, di sini telah menyuarakan protes keras. Mereka bilang semua transaksi tanah di Banten, baik di darat maupun di laut, benar-benar harus dibatalkan secara hukum. Karena jual beli tanah di sini haruslah dilakukan dengan ridho dan ikhlas, bukan paksaan ataupun manipulasi hukum. Nah, ini sebetulnya adalah akses jalan untuk PSN PIK 2, ya kan? Nah, di sini kita lihat tanah-tanah warga sebetulnya yang produktif itu sudah diuruk. Di sawah tadinya ya? Sawah tadinya nih. Nah, proses pembebasan itu dengan cara merampas. Gimana merampasnya? Nah, cara merampasnya yaitu tidak ada konfirmasi ke pemilik, sudah diuruk dulu. Nah, baru setelah diuruk pemiliknya teriak gitu kan, baru dia dibawa ke PIK sana. Ya kan, dikasih DP 30 juta yang sampai hari ini belum selesai pembayarannya. 30 juta. Ya, rata-rata 30 juta masih gitu. Tapi belum dibayar siswa belum dibayar. Artinya itu juga karena terpaksa. Karena kan ditakut-takuti dari sini kan, artinya
mau atau tidak mau ini sudah diuruk kan kayak gitu, daripada nanti pembayarannya dititipkan ke pengadilan katanya begitu kan. Ya alasannya seperti itu. Akhirnya masyarakat kan karena anggapannya ini adalah proyek negara gitu kan, jadi ya mau aja sebetulnya terpaksa gitu, tidak rela gitu kan, apalagi dibayarnya juga dengan harga yang tidak sesuai gitu kan. Nah terus sampai ke sana itu nanti ada empang-empang di sana tuh Pak. Yang sekitar 2 kilo ke sana itu lahan tambak. Nah di situ ada kali namanya Kali Marang Muara Selasi. Nah itu sudah diuruk sekitar 2-3 km. Sudah diuruk. Itu lebarnya sekitar 20 meter, cukup lebar. Sungainya itu sudah diuruk, sehingga setelah diuruk tambak-tambak yang ada di situ kurang lebih 600 hektar itu terancam tidak produktif karena tidak ada sirkulasi air di situ kan. Karena tidak ada sirkulasi air, salinitasnya juga kemudian tinggi, otomatis ikan-ikan yang ditanam di situ, yang dibudidaya di situ itu juga mati. Nah ini sebenarnya cara-cara biadab dari pengembang PIK ini membebaskan lahan ya dengan cara mematikan lahannya dulu kan kayak begitu, sehingga kemudian ini lahannya mati, tidak produktif, otomatis dijual dengan harga murah. Nah sampai hari ini pihak pemerintah tidak ada yang menindak, padahal sungai adalah akses publik ya kan, milik negara ya kan. Harusnya itu diusut siapa yang melakukan pengurugan. Ya bukan siapa, kita sudah tahu yang melakukan pengurugan adalah PIK 2, pengembang PIK 2 atas nama PSN itu. Kepala desa yang nggak merespon. Nah, kepala desanya nggak merespon, bahkan sub desa katanya tidak tahu itu siapa yang menguruk. Padahal sudah jelas ini proyeknya siapa, kan kayak begitu. Persis seperti pagar laut. Ada juga di sana dengan perbatasan desa Kerunju kan di sana itu, ya kan. Jadi sungai ini muaranya di Kerunju sana Pak. Nah di sana itu bahkan tanah aset desa Kerunju itu juga sama diuruk. Nah apakah itu dijual tanahnya? Nah masyarakat desa Kerunju itu tidak ada yang tahu. Tapi yang jelas tanah bengkoknya itu juga sudah diokupasi, sudah diuruk di situ, ya kan. Dan sampai hari ini juga belum ada konfirmasi, belum ada penindakan. 30 juta itu berapa persen dari harga salah satu hektar atau 30 juta itu? 30%. Kalau 30 juta itu kan DP. Nah tergantung luasannya, kan macam-macam luasannya. Ada yang 2 hektar, nah ya rata segitu. Ada juga yang model pembebasannya itu jadi sudah deal harga 50.000 misalnya kan kayak gitu. Sementara yang dibayarkan cuma 30.000 per meter. Ada yang kayak gitu. Yang 20.000 itu dicaplok sama maklarnya itu lurah Blimbing, namanya Mas Kota. Nah itu yang Mas Kota itu dicaplok. Belum lagi 2.000 diambil lagi untuk lurah setempat. Nah jadi sangat luar biasa Pak penindasannya. Harga pasar di sini di atas 200.000. Nah karena alasannya ini adalah PSN, proyek negara, jadi mereka menentukan semena-mena. Harusnya yang membebaskan itu kan bukan individual, karena ini adalah badan hukum. Harusnya pemerintah membentuk tim ya kan, tim 9, lalu kemudian bernegosiasi dengan masyarakat kalau memang mau caranya benar kan kayak begitu kan. Tapi apakah pemerintahan Prabowo mendengarkan suara mereka? Hingga detik ini belum ada tanda-tanda serius bahwa proyek PIK 2 ini akan dihentikan. Prabowo di sini seolah diam 1000 bahasa dan hanya garang di awal. Sobat RJ semuanya, di sini ternyata ada fakta yang begitu mengejutkan. Ternyata beberapa warga yang hadir di dalam memberikan dukungan pada PIK 2 ini ada dugaan telah dibayar Rp50.000 per orang. Hal ini pun dibongkar oleh salah seorang nelayan di sana. Dan kesaksian dari salah satu nelayan tersebut yang ternyata bernama Topik ini mengaku bahwa dirinya dan warga lainnya memang telah diorganisir oleh aparatur desa untuk berjuang membela PIK 2-nya Aguan. Mereka pun dicatat berdasarkan RT lalu dikirim ke lokasi demo. Bahkan ada warga dari daerah lain seperti Paku Haji dan Jakarta yang sengaja dilibatkan. Dan semua ini diduga dibiayai oleh pihak pusat
alias perusahaan besar di balik PIK 2. Inilah yang namanya politik uang, sebuah pengkhianatan oleh pribumi demi kepentingan oligarki. Padahal di sana banyak saudara-saudara mereka sendiri menangis setiap malam karena tanahnya, sawah ladangnya diuruk hingga tak dapat bercocok tanam lagi. Kalipun juga diuruk hingga menyebabkan kampungnya kebanjiran. Masyarakat sudah mulai bergerak karena kebanjiran. Tuh, gara-gara saluran airnya dibendung, nih saluran kalinya dibendung sama buat jalan itu. Karena mereka kebanjiran tuh, masyarakat sudah mulai bergerak. Ini kalinya nih ditutup, jalan airnya ditutup. Tuh, ditutup jalannya, jalan airnya nih tuh. Sama badan jalan buat tol tak apa katanya ini pengembang. Tuh dibendung, ya. Iya, jalan air. Mau kemana ini, Bu? Demo apa, Bu? Air banjir. Oh, emang rumah Ibu kerendam, Bu? Waduh. Udah kerendam nggak demo. Oh, ini Ibu udah pada. Maju terus maju, jangan pantang mundur. Ayo terus, yang nggak banjiran. Maju terus, jangan tanpa mundur, ayo terus. Belangsak nih gara-gara ada jalan tol nih begini. Sudah nih. Dapat lurah nggak ngeliat masyarakat lurah, lihat masyarakat lurah. Tolong gitu. Semua Kampung Alar Desa Kohot, Kampung Alar dari Kejaran Jaronai, Jaro Ambon kumpul semua menuju arah jalanan PIK, membuka akses air yang ditutup. Semua warga kompak menyuruh mandor beko bikin saluran air. Kekuatan masyarakat Kampung Alar tuh sudah terbukti, lihat tuh. Jalanannya digempur. Inilah kekompakan Kampung Alar tuh, lihat. Jauh. Ayo jauh. Ayo. Jauh. Tuh, kekuatan masyarakat Kampung Alar tuh. Aspalnya yang digempur. Alhamdulillah bekas kekompakan warga Kampung Alar yang terdampak banjir sudah ada hasilnya tuh, air petang, warga masih berkerumun. Petang air. Muka-muka teraniaya nih, muka-muka teraniaya. Alhamdulillah udah keluar air. Sobat RJ semuanya, inilah fakta yang terjadi di negeri ini. Ketika kekuasaan dan kapitalisme bergandengan tangan, di sini suara rakyat kecil seringkali tenggelam. Apalagi ada indikasi kuat bahwa Presiden Prabowo memiliki kedekatan dengan dua tokoh besar yang kabarnya menjadi sosok di balik PIK 2, yaitu Jokowi dan Aguan. Kedua nama ini adalah motor utama di balik PIK 2. Di era Jokowi, proyek ini telah mendapatkan predikat status sebagai proyek strategis nasional. Dan sekarang publik mulai bertanya-tanya, apakah Presiden Prabowo juga akan melanjutkan proyek warisan Jokowi yang kontroversial ini? Di sini seolah ada segitiga api yang menggambarkan hubungan rumit antara Prabowo, Jokowi, dan Aguan. Proyek PIK 2 ini bukan sekedar bisnis properti atau perumahan para elit, tapi juga sebuah simbol bagaimana negara telah memfasilitasi akumulasi kekayaan dari para elit. Sertifikat hak guna bangunan atau SHGB dan sertifikat hak milik atau SHM telah diterbitkan untuk wilayah laut. Padahal kita semua tahu, laut di dalam undang-undang adalah milik rakyat, milik umum, dan bukan milik perorangan. Tentu saja, ini adalah sebuah pelanggaran hukum yang terjadi di era Jokowi, tepatnya yaitu saat Hadi Cahyanto menjabat sebagai Menteri ATR BPN. Lalu apa yang bisa kita harapkan dari Prabowo? Sebagai presiden baru, tentu saja di sini Prabowo menghadapi dilema yang besar,
Di satu sisi, dia butuh dukungan mantan Presiden Jokowi dan konglomerat besar seperti Aguan untuk menjaga stabilitas ekonomi. Tapi di sisi lain, di sini dia pun harus menunjukkan keberpihakannya pada rakyat kecil, terutama para nelayan yang hidupnya saat ini terancam oleh proyek ini. Tapi jika kita melihat pola relasi antara kekuasaan dan kapitalisme selama ini, harapan untuk menghentikan PSN PIK 2 ini tampaknya semakin buram. Sobat RJ semuanya, mari kita renungkan bersama, apakah kita akan membiarkan laut kita dijadikan komoditas? Dan apakah kita akan diam saja ketika kepentingan segelintir orang mengorbankan jutaan rakyat kecil? Ini bukan hanya soal PIK 2, tapi tentang masa depan Indonesia. Jika kita tidak bergerak sekarang, maka generasi kita mendatang tentu saja akan mewarisi negara yang kian semakin timpang. Jadi apa yang harus kita lakukan? Tentu saja kita harus terus mengawal isu ini. Kedua, kita harus menuntut transparansi dari pemerintah. Dan yang ketiga, kita harus bersatu melawan ketidakadilan. Terima kasih sudah menonton video ini. Panjang umur perjuangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.